Rekan-rekan sekalian, tahukah Anda, saat ini Jerman memiliki ekonomi dan bisnis yang sangat kuat. Salah satu fondasi terpenting dalam mencapai kesuksesan ini adalah dengan sistem pendidikan Dual and Vocational Education Training atau VIT. Beberapa negara ingin mengadaptasi sistem pendidikan yang digunakan oleh Jerman saat ini. Nah, teman-teman pastinya ingin tahu seperti apa dan bagaimana implementasi dari VIT ini. Mari lihat paparan dari saya. Dual and Vocational Education Training VIT System in Germany. Sejak dulu, negara Jerman terkenal unggul di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan iptek tersebut pastinya tidak lepas dari sistem pendidikan yang sangat baik. Beragam jenjang sekolah dan pelatihan dapat diakses oleh seluruh penduduk, lengkap dengan kurikulum dan tenaga pengajar yang berkualitas. Ratusan universitas dan sekolah tinggi di Jerman pun jadi incaran mahasiswa dari kalangan seluruh dunia karena mutunya yang sangat baik. Apalagi gelar dari institusi pendidikan di Jerman umumnya diakui secara internasional. Mari rekan-rekan kita berkenalan dengan sistem VIT yang ada di Jerman. Fenomena Dual and Vocational Education Training sistem di berbagai belahan dunia. Salah satunya Indonesia. Presiden Joko Widodo meminta agar sistem pendidikan di Indonesia dapat mengadaptasi pendidikan VIT yang ada di Jerman. Presiden Jokowi menilai negara-negara tersebut berhasil mengadaptasi sistem pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perubahan di masa depan sehingga patut dijadikan patokan. Arahan dari Bapak Presiden Jokowi ini disambut dengan respon yang sangat baik. Hal ini terlihat dari implementasi melalui kegiatan pelatihan senior dan master trainer. Apa itu Dual and Vocational Education Training (VIT System)? Sistem pendidikan kejuruan di Jerman dinamakan Dual Ausbildung. Di kalangan internasional disebut sebagai Dual System. Prinsip pendidikannya adalah para pelajar langsung belajar praktek di perusahaan. Lalu, selama beberapa hari dalam seminggu, mereka mendapat pelajaran di sekolah kejuruan. Masa pendidikan adalah 3 tahun. Selama masa itu, para pelajar bekerja sekitar 1.700 jam di bagian produksi. Dual system dalam pendidikan kejuruan di Jerman merupakan kombinasi antara pelajaran teori dan praktek. Ini salah satu alasan mengapa tingkat pengangguran anak muda di Jerman termasuk yang terendah di Eropa. Kepala bagian Personal Jason Sekelskorn mengakui hal itu. Dual system langsung menangani penyebab pengangguran remaja pada akarnya, yaitu kurangnya pendidikan kejuruan dan tidak adanya pengalaman kerja. Sistem ganda diterapkan secara kokoh dalam sistem pendidikan Jerman. Karakteristik utama dari sistem ganda ini adalah kerjasama antara perusahaan kecil dan menengah di satu sisi, dan sekolah kejuruan yang didanai publik di sisi lain. Kerjasama ini diatur oleh undang-undang. Sistem VIT Jerman menghasilkan keuntungan ekonomi yang luar biasa. Pertama, membantu meminimalkan pengangguran kaum muda, dengan tingkat pengangguran lebih dari 3 poin persentase, di bawah Amerika Serikat. Menurut Bank Dunia, Jerman memiliki salah satu tingkat pengangguran kaum muda terendah. Agar teman-teman ingin mengetahui lebih dekat seperti apa dan bagaimana implementasi dari Dual and Vocational Education Training di Jerman ini, mari lihat cuplikan video ini. Today, Julian is conducting experiments. He is one of more than 2.5 million students who have opted for the dual education system. He studies in a vocational school in Hanover, where studies are combined with practical elements in a workplace. I now have the wheel of the robot in my hand and I control the axis. The dual system allows young people over the age of 16 to spend 1 or 2 days a week in classes while following an apprenticeship at the same time.
es ist eine staatliche Schule. We're a state school and we give qualifications that go beyond the professional area, which means the competence is not only about the technical area, but we also want to transmit a social expertise. This interest in a social education is reflected in the curriculum, where the schools also teach general knowledge courses. Julian is taking a politics class. The other 4 days a week, he works at an IT company. What he learns at school, he puts into practice there. Through school, I reinforce what I learn here. I also learn new things, and it's not only theory, but in the laboratories we learn practical things. The contrast of the two experiences is very good. Und ja, der Kontrast ist schon sehr gut. After 2 or 3 years of training, Julian must pass both a practical and a theoretical exam to receive his certificate. The vocational system was designed in the 18th century, but it remains current and is a good way of tackling unemployment. Man hat den Vorteil gegenüber einer You have the advantage compared to an academic education of already having some work experience. Our qualified workers usually have a better chance of finding a job. Chancen, dann auch eine Festanstellung zu finden. Unfortunately, these schools need up-to-date equipment, and that does not come cheap. This machine costs around €330,000, but it is a good investment. At this school, around 80% get a job at the end of their study. Keterlibatan pelajar dalam VIT Dual. Seperti yang Anda lihat, bahwa ada 2 orang remaja. Yang satunya saya ingin mendapatkan uang, yang satunya ingin bekerja dalam pekerjaan terampil. Saya ingin kualifikasi lebih lanjut. Saya ingin belajar sesuai yang praktis. Saya ingin menjadi, misalnya, ahli elektronika. Di sini, cari dan temukan tempat pelatihan. Cari informasi tentang pemberi kerja yang menyediakan VIT di wilayah tersebut. Cari untuk sebuah penawaran tempat pelatihan, menerapkan untuk tempat pelatihan di perusahaan, pilih sebuah perusahaan pelatihan. Keterlibatan perusahaan dalam VIT Dual. Dalam suatu perusahaan, pastinya perusahaan ingin mendapatkan karyawan-karyawan yang sangat kompeten. Seperti dalam iterasi ini. Saya menginginkan karyawan yang secara kompeten memenuhi tugas dan tugas yang dibutuhkan di perusahaan saya, sekarang dan di masa depan. Saya ingin kontribusi yang produktif dan inovatif dari para peserta pelatihan. Saya ingin pekerja yang setia kepada perusahaan saya. Saya ingin menghemat biaya induksi dan pelatihan ulang. Cari dan temukan peserta pelatihan dengan cara memberikan sertifikat untuk pelatih, menawarkan tempat pelatihan, pilih orang-orang muda yang ingin masuk ke dalam VIT. Keterlibatan pemerintah dalam VIT Dual. Pemerintah dan negara pastinya ingin bangsanya maju dalam segala bidang agar dapat menghadapi tuntutan yang ada pada zaman. Semua anak muda harus menerima pendidikan menengah untuk menjadi warga negara. Anak muda harus siap menghadapi pasar tenaga kerja hari ini dan esok, sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional dibutuhkan tenaga kerja yang terampil. Anggaran pemerintah untuk penyediaan VIT terbatas. Selanjutnya, kami perlu memperkuat dan mengatur VIT Dual. Tindakan pendukung dalam memenuhi VIT Dual yaitu mendirikan kerangka hukum untuk mengatur VIT Dual, melimpahkan kewenangan kepada pemangku kepentingan, kamar pengusaha, dagang, serikat pekerja, lembaga pemerintah. Buka akses VIT Dual untuk semua terlepas dari kualifikasi sebelumnya. Sertakan VIT Dual dalam pendidikan menengah wajib. Menyediakan bagian dari VIT Dual di sekolah kejuruan negeri. Memastikan akses dari VIT Dual lulusan pendidikan tinggi. Monitor dan kembangkan VIT Dual berdasarkan penelitian VIT yang dilembagakan
Institute for Vocational Education and Training atau VAVV, membuat kontrak pelatihan. Titik awal untuk sebuah implementasi VIT dual. Mirip dengan kontrak kerja, dasar hukum untuk pelatihan di perusahaan di VIT dual disediakan dan terdaftar oleh Kamar Dagang atau perusahaan, mengatur durasi pelatihan, awal dan akhir pelatihan, waktu percobaan, liburan, isi pelatihan, tunjangan pelatihan, pemutusan kontrak. Ditandatangani oleh anak muda atau pelajar dan oleh perusahaan pelatihan mendirikan hubungan pelatihan. Mulai dari pembelajaran berbasis kerja di VIT dual. Memberikan VIT berbasis kerja. 2 tempat terkoordinasi atau bisa disebut dengan dual atau ganda untuk setiap program VIT. Di sini, peserta didik mendapatkan 70% langsung bekerja atau berlatih di perusahaan dan sisanya 30% belajar teori oleh gurunya di dalam kelas ataupun sekolah. Pelatihan di perusahaan, dasar hukumnya kontrak pelatihan. Perusahaan yang melatih membayar peserta pelatihan dengan tunjangan pelatihan. Perusahaan menyediakan pelatihan sistematis dalam kondisi kerja, kehidupan nyata. Sedangkan, pendidikan sekolah kejuruan, dasar hukumnya wajib belajar. Tanpa ada terkecuali, pemerintah daerah membiayai sekolah kejuruan negeri, baik berupa fasilitas, sarana-prasarana, serta guru yang kompeten. Sekolah kejuruan menawarkan pelajaran secara profesional 2/3 dan pendidikan umum sekitar 1/3 mata pelajaran umum. VIT dual rencana pelatihan untuk pekerjaan tertentu. Contoh pembagian waktunya. Senin, Selasa, dan Rabu berlatih di perusahaan. Ikuti standar pelatihan dalam perusahaan, standar minimum yang ditentukan dalam peraturan pelatihan. Langkah demi langkah, peserta pelatihan mengambil alih tugas dan tugas di tempat kerja, dan dalam proses berkontribusi pada produksi. Sedangkan, untuk di hari Kamis dan Jumat, pendidikan sekolah kejuruan yang berjumlah 30% siswa, ikuti kejuruan standar pendidikan didefinisikan dalam kurikulum kerangka kerja untuk kejuruan khusus 2/3 dari sekolah, mengikuti kurikulum sekolah untuk mata pelajaran umum 1/3 sekolah, pembelajaran masih bersifat berbasis kelas. Pendidikan VIT dan sekolah kejuruan dalam perusahaan juga dapat berlangsung dengan ketentuan masing-masing dalam blok jangka panjang yang terpisah. Ini sesuai dengan kontrak perjanjian yang ada di awal. Memeriksa secara mandiri. Di sini ada keterlibatan badan penguji multi pemangku kepentingan. Ketika para pelajar tadi telah melakukan pelatihan, mereka harus berhadapan dengan ujian. Diselenggarakan oleh Kamar Dagang atau perusahaan, terdiri dari perwakilan pengusaha, para karyawan kompeten, guru sekolah kejuruan, pemerintah. Secara umum, tidak termasuk mereka yang melatih peserta kepelatihan, mengukur dan menilai peserta pelatihan. Jadi, untuk melihat seberapa berhasilnya, maka diperlukan adanya sebuah ujian yang diujikan oleh beberapa perwakilan seperti pengusaha, para karyawan, kompeten, guru sekolah kejuruan pemerintah. Setelah pelajar ataupun peserta pelatih dalam perusahaan tersebut dikatakan berhasil, maka negara yang diakomodasi oleh perusahaan tersebut memberikan sertifikat VIT dual, yakni dikeluarkan oleh rumah dagang atau perusahaan khususnya sertifikat tersebut dan diakui secara nasional oleh pemerintah. Kontrak pelatihan berakhir dan disinilah para pelajar mulai untuk melakukan
karir profesional dalam kehidupan sehari-harinya. VIT Dual kunci dari banyak peluang. Apabila dilihat dari rasio 30% siswa yang belajar di sekolah kejuruan dapat melakukan pendidikan lebih lanjut, yakni berarti pendidikan tinggi awal dimanapun di Jerman, pendidikan kejuruan lanjutan di mana saja di Jerman. Sedangkan 70% dari total keseluruhan siswa yang berlatih di perusahaan tersebut mendapatkan pasar tenaga kerja. Kontrak kerja ditandatangani dengan mantan perusahaan pelatihan, kontrak kerja ditandatangani dengan perusahaan baru di sama bidang pekerjaan di mana saja di Jerman, pekerjaan di bidang pekerjaan yang berbeda dimanapun di Jerman. Di sini, para pemangku kepentingan memantau, mengawasi, dan mendukung. Seperti komunitas bisnis, mitra sosial, dan pemerintah semuanya terlibat di dalamnya VIT Dual. Kamar dagang, atau biasanya kalau di Indonesia itu kadin. Dia ada kadinnya di sana. Jadi, kamar dagang ini akan melakukan memberitahu perusahaan tentang VIT, melatih seorang leader atau pelatih di perusahaan, menilai dan mensertifikasi perusahaan dan pelatih untuk penyediaan pelatihan di perusahaan, pantau pelatihan di perusahaan, dukung perusahaan dalam mencari pelatih, daftarkan kontrak pelatihan, selenggarakan ujian semester dan akhir, mediasi perselisihan antara pelatih dan perusahaan, dan mengatur waktu pelatihan. Sedangkan mitra sosial berfungsi sebagai serikat pekerja dan asosiasi pengusaha merundingkan tunjangan pelatihan yang akan dibayarkan kepada peserta pelatihan. Dewan Kerja memantau pelatihan di perusahaan, terlibat dalam pengembangan standar pelatihan di perusahaan. Sedangkan pemerintah berfungsi sebagai membiayai, mengawasi, dan memantau sistem sekolah kejuruan publik yang menyediakan VIT. Paruh waktu, pemerintah federal melakukan penelitian VIT yang dilembagakan VIBB. VIBB mengatur VIT Dual pengembangan standar, memberikan dukungan kepada pengangguran dan kurang beruntung untuk masuk ke dalam VIT Dual, memberikan orientasi kejuruan dan meningkatkan kesadaran betapa pentingnya VIT Dual. Semua aspek VIT Dual dibingkai oleh sistem hukum. Hal ini pastinya melakukan rapat serta diskusi dalam suatu pemerintahan untuk memberikan landasan hukum terhadap VIT Dual. Undang-Undang Pelatihan Kejuruan didasari oleh Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan Muda, Undang-Undang untuk Pengaturan Awal Hak Kamar Industri dan Perdagangan, Hukum Dasar untuk Republik Federal Jerman, Pasal 12, Kebebasan Memilih Pekerjaan, Undang-Undang Konstitusi Kerja, Peraturan Sekolah per Daerah, Kesepakatan Bersama Koordinasi Peraturan Pelatihan dan Kerangka Kurikulum, dan Kamar Dagang. Standar VIT Dual berdasarkan persyaratan dunia kerja, didorong oleh permintaan VIT Dual standar yang memandu penyampaian VIT di kedua tempat pembelajaran. Standar pelatihan perusahaan, kumpulan kompetensi pekerjaan yang akan dilatih, profil lulusan ataupun standar pekerjaan. Bagaimana perusahaan harus mengajarkan pekerjaan ini sebagai persyaratan minimum atau standar pelatihan. Apa yang perlu diketahui peserta pelatihan untuk lulus ujian atau standar ujian. Hal ini harus berkoordinasi dengan standar pendidikan yang ada di kejuruan, yakni kerangka kurikulumnya. Tujuan dan isi pembelajaran terstruktur dalam bidang pembelajaran yang menjadi dasar bagi pendidikan mata pelajaran kejuruan di sekolah kejuruan. Mata pelajaran kejuruan memberikan teori kejuruan yang dibutuhkan untuk bekerja dalam pekerjaan tertentu. Manfaat VIT Dual: mendapatkan kemahiran pekerjaan diperlukan untuk kesempatan kerja yang mendapatkan pendapatan yang menguntungkan. Ini manfaat bagi para pelajar yang mengikuti pelatihan. Hasilkan tunjangan pelatihan selama pelatihan, artinya mendapatkan
uang dari hasil pelatihan tersebut. Belajar di lingkungan kerja yang nyata dan canggih, karena ini dapat dikatakan sebuah pembelajaran yang tidak akan terlupakan karena langsung pada kenyataan dan fakta yang ada di lapangan. Berarti ini dapat dikatakan sebuah pembelajaran yang sangat berarti dan bermakna bagi para peserta. Pelajari caranya mengenali dengan perusahaan dan pekerjaan. Menjadi mampu dan bersertifikat untuk mengakses berbagai peluang pekerjaan dan pendidikan. Manfaat bagi pengusaha, mendapat karyawan yang sangat kompeten memenuhi kebutuhan perusahaan, memperbaiki produktivitas baik kualitas layanan dan produk, menyadari pengembalian investasi yang tinggi dalam jangka panjang, berpartisipasi dalam mendefinisikan pelatihan berbasis perusahaan besar dan pengembangan standar, mendukung tanggung jawab sosial perusahaan. Manfaat bagi negara, penghargaan politik serta dampak ekonomi dan sosial positif dari VAT Dual. Hal ini terbukti dari beberapa negara yang ingin mengadaptasi VAT Dual ke negara, memenuhi permintaan pasar tenaga kerja nasional untuk tenaga kerja berkualitas dengan kontribusi pemberi kerja. Memiliki sistem VAT sangat mampu memodernisasi segala bidang, memperkuat formalisasi ekonomi dengan mengatur pelatihan di perusahaan. Bukti keuntungan permintaan awal pasar tenaga kerja atau penawaran. Dapat dilihat bahwa ini adalah peta implementasi VAT Dual in Germany. Bahwa dilihat di sini ada dunia kerja, dunia pendidikan, di mana dunia kerja itu ada perusahaan, dunia pendidikan ada sekolah kerja luar negeri, di mana ada kamar dagang sebagai yang menyiapkan ataupun mengawasi dan memantau, dan pemerintah sebagai memberikan kerangka hukum dalam VAT Dual. Dan akhirnya dari ini dapat berkoordinasi antara perusahaan dan sekolah, sehingga pelatihan di perusahaan pun berjalin dengan baik dengan kontrak yang telah ditandatangani, sehingga akan memberikan kualitas dari sumber daya manusia yang sangat kompeten. Model pembelajaran yang diidentifikasi penulis dari implementasi VAT Dual. Bruce Joyce dan Marshall Wills dalam bukunya Model of Teaching menggolongkan model-model pembelajaran ke dalam 4 jenis, yaitu Information Processing Model atau model pemrosesan informasi. Model ini menekankan pada pengolahan informasi dalam otak sebagai aktivitas mental siswa. Model ini akan mengoptimalkan daya nalar dan daya pikir siswa melalui pemberian masalah yang disajikan oleh guru. Nah, ini sangat sejalan dengan apa yang diterapkan dalam VAT Dual, di mana pelatih memberikan materi langsung untuk memecahkan materi tersebut dalam pekerjaan yang akan dilakukan oleh para peserta pelatihan, yakni para murid. Model personal ataupun model pribadi adalah model mengajar dalam rumpun ini berorientasi kepada perkembangan individu. Implikasi model ini dalam pembelajaran adalah guru harus menyediakan pembelajaran sesuai dengan minat, pengalaman, dan perkembangan mental siswa. Hal ini sangat-sangat sejalan dengan apa yang didasarkan dalam VAT Dual, bahwa peserta didik ataupun peserta pelatihan dapat melihat arah kemana minat mereka dan bagaimana pengalaman tersebut di dalam VAT dapat mempengaruhi perkembangan mereka. Dalam hal ini dari segi kompetensi, kemampuan. Social interaksi model atau model interaksi sosial. Rumpun model mengajar social interaction model menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok. Model-model mengajar disetting dalam pembelajaran berkelompok. Model ini mengutamakan pengembangan kecakapan individu dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, bahwa sudah kita ketahui, apabila peserta pelatihan berlatih dalam sebuah perusahaan, pastinya akan berkecimpung dalam suatu kelompok
yang pastinya terdapat peserta pelatihan lain, instruksi ataupun instruktur yang kompeten, dan hal ini dapat membangun interaksi yang baik bagi para peserta pelatihan. Behavior model perilaku. Sebagai rumpun model ini sesuai dengan teori belajar behavioristik. Pembelajaran harus memberikan perubahan pada perilaku si pembelajar ke arah yang sejalan dengan tujuan pembelajaran. Dapat kita ketahui bahwa dari VIT ini sudah sangat jelas jika dilihat dari behavioral model bahwa tujuannya adalah mendapatkan dari VIT ini sebagai wujud menciptakan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui vocational and educational training dual atau VIT. Sekian dari paparan saya mengenai VIT yang ada di Jerman. Semoga ini dapat menginspirasi kita dalam khususnya dalam pendidikan vokasi dan kejuruan. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya.